Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2008 dengan judul Pontypool. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Bruce McDonald, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Kanada, antara lain Lisa Hall sebagai Sydney Briar, Stephen Mikaiti sebagai Giren Mezi, lalu juga ada George Ginas sebagai Laurel Ann. Memiliki alur cerita yang cukup menarik dengan sebuah penyajian beda yang tidak pernah dimiliki oleh film sejenis. Film ini berkisah tentang seorang penyiar radio kesepian yang sedang melakukan pekerjaan seperti biasa dengan tinggal di kota kecil bernama Pontypool. Hingga suatu hari, ada seseorang yang kini memberikan kabar kepadanya bahwa keadaan di luar sedang kacau, di mana manusia-manusia yang berada di luar mulai kehilangan akal dengan memakan semua manusia lainnya. Untuk itu, buat yang penasaran dengan alur cerita yang akan segera saya bawakan, jadi demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah siaran radio yang tengah mengabarkan seorang pria yang mengalami sebuah kecelakaan karena menerobos jembatan untuk menghindari agar pria itu tak melindas seekor kucing di kota Pontypool. Lalu penyiar itu pun memberikan sebuah teori dari beberapa orang mengenai arti sebuah kata Pontypool, yang mana sepertinya sebuah misteri tersembunyi masih terselimut di dalamnya dan kemungkinan sesuatu yang besar nantinya akan terjadi di kota Pontypool. Berpindah di sebuah mobil, di mana di sana terlihat seorang pria penyiar radio bernama Grant yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Namun untungnya dalam waktu yang cepat Grant berhasil menemukan tempat kerja baru, meski kali ini tak sebagus tempat pekerjaan yang sebelumnya, karena ruangan siaran hanya berada di sebuah ruangan bawah tanah gereja, di mana hari itu bertepatan dengan hari Valentine, membuat dia menghabiskan hari itu di kota Pontypool karena di sini dia tidak memiliki pilihan lain. Namun sebelum memasuki tempat kerjanya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang terus saja mengulang perkataannya itu. Lalu setelahnya wanita itu pun pergi, membuat Grant merasa bingung mengenai apa yang sebenarnya wanita itu alami. Setelah itu, Grant pun bergegas memulai acara perdananya di pagi hari untuk menyapa seluruh penduduk kota Pontypool, di mana dia akan membawa beberapa berita kejadian terbaru yang ada di kota Pontypool. Dan di sana juga terdapat seorang asisten operator bernama Laurel yang mengelola prosesnya siaran. Dalam prosesi yang terjadi, kru helikopter bernama Ken pun mulai melaporkan keadaan di saat badai, karena di kota Pontypool tengah mengalami badai yang sangat besar. Hingga tak lama setelah itu, Laurel pun mendapatkan sebuah panggilan darurat dan permintaan bantuan dari seseorang yang tengah disandra, membuat Sydney yang mendengarnya pun memerintahkan Laurel untuk tak memberitahukan terlebih dahulu kepada Grant. Namun sayangnya Laurel yang ceroboh, membuat Grant yang mendengar malah menanggapi hal tersebut dengan sebuah lelucon. Hal itu membuat Sydney selaku kepala siaran sangat murka dan segera menghampiri Grant, di mana Sydney memohon padanya untuk serius dalam membacakan berita. Karena walau studio mereka terlihat sederhana, namun ini merupakan impian Sydney untuk mendirikan stasiun radio. Maka dari itu dia meminta Grant untuk tak melakukan hal seenaknya karena sedikit mengingat saja jikalau Grant dikeluarkan dari siaran sebelumnya akibat sifatnya yang asal jeplak tanpa berpikir ketika bicara. Beberapa waktu kemudian, Laurel pun mendapatkan kabar dari Ken tentang kerusuhan di sebuah kantor milik seorang dokter bernama Dr. John yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan belum diketahui pasti penyebabnya apa. Akan tetapi, yang jelas aksi itu terjadi sangat besar-besaran dan telah dikategorikan aksi kekerasan yang sulit dikendalikan. Namun tiba-tiba sambungan Ken terputus, sehingga membuat Grant merasa jika ada yang tak beres di lokasi tersebut dan ia mulai menginformasikan laporan itu, serta dia juga berharap jika Ken dalam keadaan baik-baik saja. Berbeda dengan kepanikan yang Grant tunjukkan, Sydney yang di sini merasa jika Ken hanya mengada-ngada mengingat jika lokasi kericuhan jaraknya kurang dari 5 km dari stasiun, dan di sini mereka pun akan mencoba untuk menginformasikan laporan itu secara langsung. Namun bersamaan dengan itu datanglah sekelompok grup musik yang telah diundang oleh Sydney untuk mempromosikan sebuah lagu. Berhubung telah jauh-jauh datang, hal ini pun mau tidak mau, Sydney meminta Grant untuk mulai mewawancarai mereka tentang lagu barunya itu. Sementara dia dan Laurel akan bekerja dengan ponsel mereka, di mana mereka akan mencari berita kejadian yang tengah berada di kantor Dr. John sesuai apa yang Ken bicarakan.
Beberapa saat kemudian, di saat kelompok grup musik itu selesai bernyanyi, tiba-tiba salah satu dari mereka berbicara dengan aneh dan berbicara satu kata dengan cara berulang-ulang. Hal itu pun membuat Gren kebingungan, karena mengapa akhir-akhir ini dia selalu bertemu dengan orang aneh. Berhubung mereka belum mendapatkan kabar dari Ken, pada akhirnya Laurel pun memberitahukan kabar baik jika terdapat sumber yaitu Steve yang bersedia untuk berbicara mengenai kejadian di kantor Dr. John. Namun di saat Gren terhubung secara live dengan Steve, tiba-tiba dia malah berteriak histeris ketakutan. Keadaan pun semakin kacau setelah informasi yang beredar dan memang terjadi secara misterius, membuat mereka memutuskan untuk menghentikan laporan berita untuk bisa lebih menelusuri tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi di kota ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun dihubungi oleh pembawa berita untuk memecahkan cerita tentang kerusuhan di kantor Dr. John, dan berbagai pendapat pun dilontarkan, akan tetapi di sana mereka tak menemukan jawaban yang tepat. Bersamaan dengan itu, mereka pada akhirnya kembali tersambung dengan Ken, yang berasumsi jikalau dia tengah berlindung di dekat rel kereta api. Dengan mengejutkan, Ken mengatakan bahwa beberapa dari perusuh kini berubah menjadi layaknya zombie, serta tidak berpakaian sehelai pun seperti anjing. Setelah itu, Ken pun mencoba mendekati seseorang yang ingin berbicara padanya. Secara mendadak, audio Ken itu terganggu oleh transmisi audio dalam bahasa Perancis. Laurel yang mendengarnya pun langsung menerjemahkan, yang merupakan instruksi untuk tetap berada di dalam rumah dan meminta mereka untuk menghindari kontak bersama dengan siapapun. Bahkan dalam kasus ini mereka tidak diperbolehkan berbicara bahasa Inggris, entah apa yang terjadi, yang jelas hanya itu yang diarahkan. Kemudian Sydney kini mendapatkan kabar jika kota Pontypool telah dikarantina dan di sana Ken kembali menghubungi mereka, di mana ponselnya cukup dekat dengan penyerangan, sehingga mengeluarkan suara omongan yang tertahan di dalam mulut. Tanpa mengerti tentang yang terjadi, bahkan tentang apa yang baru saja mereka lalui, kini keadaan pun mulai benar-benar rumit. Bahkan Gren yang bingung tentang omong kosong ini pun memutuskan untuk keluar, agar dia mengetahui langsung terkait situasi lokasi kejadian. Jelas saja, kedua rekan dari Gren pun kini berusaha menahannya karena menganggap jika hal itu akan sangat beresiko baginya. Dan di saat Gren mulai membuka pintu, tiba-tiba Laurel segera menutup pintu, di mana bersamaan dengan itu, datanglah sekumpulan zombie yang mulai berdatangan ke stasiun. Hal itu membuat mereka mulai bingung dan panik karena mengapa orang-orang menjadi gila seperti ini. Tidak ingin para masyarakat menjadi korban dengan kegilaan gila yang terjadi, Gren lalu mulai membuka kembali siaran untuk bisa menceritakan tentang kisah masyarakat yang menyerang satu sama lain. Sementara itu, Sydney yang mulai mengkhawatirkan kondisi anaknya dan berharap agar semuanya baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian datanglah seorang pria yang masuk melalui jendela, yang rupanya pria itu adalah Dr. John. Namun bersamaan dengan itu mereka melihat Laurel yang mendadak terdiam. Hal itu membuat Dr. John meminta Sydney untuk segera bersembunyi di ruangan suara bersama serta Gren. Setelah berada di dalam, Dr. John pun berasumsi bahwasannya kemungkinan Laurel sudah terkena infeksi tahap awal, yang mana bisa membuat dia menjadi buas seperti orang-orang yang berada di luar. Lalu setelahnya, Gren pun mulai meminta penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi melalui siarannya pada Dr. John. Namun baru saja memulai siaran, tiba-tiba mereka dikejutkan saat Laurel yang mulai menjadi agresif dengan membenturkan kepalanya, membuat Dr. John mulai menjelaskan jikalau sebelumnya ia pernah melihat hal yang sama seperti Laurel, yang mana itu dinamakan sebuah wabah akan tetapi bukan dari serangan darah ataupun udara, di mana rupanya wabah itu berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris, akan tetapi tak semua hal yang dibicarakan akan membuat pendengar gila. Meski bingung tentang apa yang terjadi, namun menolak percaya pun ia tidak bisa mengingat wabah ini benar-benar terjadi akibat sebuah bahasa Inggris yang dikatakan mungkin merusak memori otak manusia hingga berubah menjadi gila. Meski tidak masuk akal, Sydney yang kini mendapatkan panggilan telepon dari Ken yang berada di sebuah gedung, di mana ia mengasumsikan jika orang-orang di sini tengah menyanyikan sesuatu, dan seketika itu juga Ken mulai terinfeksi, membuat mereka yang mendengarnya pun merasa sedih atas kehilangan Ken. Hal itu membuat mereka percaya jikalau wabah ini memang benar-benar terjadi oleh sebuah kata sensitif, hingga bisa membuat sang pendengar merusak memori otak mereka. Di luar, pria Laurel yang telah menjadi zombie tiba-tiba memuntahkan banyak sekali darah hingga tewas. Hal itu pun jelas saja menjadi bahan penjelasan dari Dr. John, di mana dia mengasumsikan mengapa hal itu terjadi dikarenakan itu gagal menemukan korban baru. Namun secara tiba-tiba, kumpulan zombie pun berhasil menerobos stasiun radio dan mulai mengerubuni ruangan mereka.
Sehingga di sana Grant memutuskan untuk mematikan lampu agar para zombie itu tak bisa melihat keberadaan mereka dan mengarahkan mereka untuk berbicara dan memulai kembali berbicara melalui sebuah tulisan. Dan di saat itu juga mereka memiliki ide dengan cara memutarkan suara yang disiarkan melalui speaker yang berada di luar. Di saat mereka telah merasa aman, tiba-tiba Dr. John merasa ketakutan saat mengasumsikan jikalau dia akan mati karena wabah ini. Dan di sana, Dr. John Mendes pun mulai berbicara dengan bahasa Armenia, sementara Sydney dan Grant mulai berbicara dengan bahasa Prancis sedikit demi sedikit agar tidak terinfeksi. Di saat itu juga mereka menyadari bahwa virus itu akan menyebar jika terus berbicara bahasa Inggris. Kemudian Sydney dan Grant pun memutuskan untuk keluar dari sana meninggalkan Dr. John, karena di sini mereka telah curiga bahwa dokter itu telah terinfeksi juga. Di perjalanan, Sydney kini tidak sengaja menyuruh Grant untuk lari dengan bahasa Inggris setelah melihat seorang wanita yang terinfeksi, dan tanpa disadari mereka, hal itu pun memacu wanita yang terinfeksi menyerang Sydney. Seketika itu juga, lampu pun padam di mana rekaman suara bahasa Inggris mulai terdengar dari speaker yang berada di dekat mereka. Hal itu pun membuat para zombie yang menyadari berusaha mengejar. Hingga kini, hanya tersisa mereka berdua yang masih terjebak di dalam ruangan penyimpanan. Membuat Sydney mulai menuliskan sebuah surat, karena dia merasa jika hidup mereka itu akan segera berakhir, dan dia pun perlahan mulai berbicara melantur. Hal itu sebisa mungkin Grant arahkan agar Sydney fokus dengan tidak berbicara. Hal itu pun sedikitnya membuat infeksi yang ada pada Sydney mereda. Merasa tahu sebuah cara ampuh untuk menyadarkan para infeksi, yaitu dengan bicara seolah-olah menenangkan. Grant, yang tetap ingin membantu para infeksi untuk sembuh ketika para militer datang, mulai mengabaikan peringatan dari pihak bantuan yang mencoba untuk mengeluarkan mereka. Akibat kejadian yang membingungkan ini dan telah menjadi hal yang menggegerkan, meski ledakan telah dilakukan untuk memberantas populasi infeksi, namun nyatanya hal itu belum usai, di mana sebuah laporan berita pun kini malah menyiarkan jikalau wabah misterius ini masih saja berlanjut dan belum kunjung berakhir, bahkan karantina yang mereka lakukan pun telah gagal, dan saat itu juga wabah ini pun telah menyebar mencapai negara Inggris karena diketahui mereka pun berbicara bahasa Inggris. Namun dari sebagian orang yang tidak selamat, ada Sydney serta Grant yang nyatanya berhasil selamat dari wabah ini, dan mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana bisa ia terbebas dari wabah mengerikan ini. Hingga film pun kini selesai.